Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Jadi hari ini kita akan mempelajari sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan itu apa sih? Nah, jadi sifat koligatif larutan itu sifat-sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut, tapi hanya pada konsentrasi partikel terlarutnya. Nah, jadi sifat koligatif larutan itu bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarut ya. Nah, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjutnya pada pertemuan selanjutnya. Hari ini Ibu ingin menjelaskan dulu mengenai satuan-satuan konsentrasi. Kenapa kita harus belajar ini? Karena nanti di sifat koligatif larutan kita akan menghitung konsentrasi ya. Nah, konsentrasi yang dipakai itu ada 3. Yang pertama itu molaritas. Nah, lihat nih, molaritas itu dia itu M besar ya. Simbolnya M besar, satuannya mol L negatif min 1. Nah, sekarang kita lihat nih rumusnya. Rumusnya itu M sama dengan N per V. Nah, N per V. N itu mol ya. V itu kalau misalkan pakai rumus ini, V-nya itu harus dalam bentuk liter. Gitu ya. Nah, atau kita bisa juga pakai rumus yang satu lagi. M sama dengan GT. G itu massa terlarut dibagi MR dikali 1000 per V. Nah, kalau pakai rumus yang ini, V-nya itu dalam bentuk mililiter. MR itu kan massa molekul relatif ya. Biasanya nanti di soal diketahui. GT massa terlarut. Nah, jadi kalian nanti lihat yang lebih sedikit itu pasti itu zat terlarut ya. Nah, biasanya kan nanti ada campuran sama air. Nah, air itu nggak mungkin terlarut ya, pasti pelarut. Jadi kalian lihat massa selain air gitu ya. Oke, sekarang kita langsung aja deh ke contoh soalnya supaya lebih paham. Sebanyak 10 gram NaOH MR sama dengan 40 yang dilarutkan dalam air hingga volume 500 ml. Hitunglah molaritasnya. Nah, sekarang yang ditanyain kan M ya. Oke, sekarang nih kita lihat nih volumenya dalam bentuk 500 ml. Karena mililiter berarti nih kira-kira kita pakai yang mana nih rumusnya? Ini kan kalau yang ini kan liter. N per V kalau misalkan volumenya liter. Kalau yang ini GT per MR dikali 1000 per V, ini volumenya mililiter. Nah, sekarang di soal itu volumenya dalam bentuk mililiter kan? Berarti kita pakai rumus yang ini. Gitu ya. Oke, kita masukin rumusnya. M sama dengan GT per MR dikali 1000 per V. Nah, sekarang GT-nya kita lihat nih. GT massa terlarut. Nah, ingat kata ibu pasti ada 2 senyawa nih di dalam soal. Di sini kan ada NaOH sama air. Air itu nggak mungkin terlarut. Nah, berarti masanya itu massa NaOH ya. Berapa massa NaOH-nya? 10 gram. Oke, kita masukin 10 dibagi mRNA-nya kan ada di soal ya, 40 dikali 1000 per V 500 gitu kan. Oke, nah sekarang tinggal dibagi deh. 10 bagi 40 berapa? Kan gak bisa ya 10 bagi 40 nih, tambahin 0 dong.
ya enggak? Oke, 2 kali 40 80. 0 10 kurangi 8 2. Oke, kita tambahin 0 lagi kan, berarti 5 kali 40 200. Nah berarti hasilnya 0,25 dikali 1000 bagi 500 2. Oke, sekarang 0,25 dikali 2. 5 kali 2 10. 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5. 0 kali 2 0. Hasilnya berapa? 0,5 M. Selesai deh. Kayak gitu ya. Nah, jadi kenapa pakai rumus yang ini? Karena volumenya itu dalam bentuk mililiter seperti di rumusnya, kayak gitu. Oke. Sekarang yang kedua. Yang kedua kita masuk ke soal molalitas. Nah, Bu, beda nggak molaritas sama molalitas? Beda. Molalitas itu simbolnya M kecil ya. Nih, lihat. Simbolnya M kecil kan. Oke, sekarang sebenarnya mirip-mirip sama molaritas, cuman kalau molalitas itu rumusnya M sama dengan N per P. Nah, P ini massa pelarut. Kan kalau tadi molaritas kan volume pelarut, kalau ini massa pelarut. Kalau pakai rumus yang ini dalam bentuk kilogram. Gitu ya. Kalau pakai rumus yang ini massa pelarutnya dalam bentuk gram. Sama aja sih kayak tadi ya. Cuman bedanya itu aja. Ini massa pelarut, kalau molaritas itu volume gitu. Mirip-mirip lah ya. Oke, nah selanjutnya kita langsung aja ke contoh soal. Berapakah molaritas larutan yang dibuat dengan mencampurkan 3 gram urea dengan 200 gram air? Oke, yang ditanyain kan molaritas ya. Oke, ditanyakan M. Oke, kita masukin rumusnya ya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Di sini kan ada urea sama air. Nah, kira-kira pelarutnya siapa? Pelarutnya itu yang lebih banyak. Ini kan 3 gram. Ini 200 gram. Lebih banyak siapa? 200 gram kan? Nah, berarti pelarutnya itu air. Nah, pasti biasanya sih air sih kalau pelarut itu ya. Berarti kalau misalnya ada senyawa lain itu jadi zat terlarutnya. Oke, sekarang kita masukin ya rumusnya. Karena ada pelarutnya dalam bentuk gram ya. Air itu kan pelarut. Nah, dia dalam bentuk gram, berarti kita pakai rumusnya yang ini. Kayak gitu ya. Oke, kita masukin rumusnya. M sama dengan GT dibagi MR dikali 1000 per GP gitu kan. Nah, GT-nya massa terlarutnya siapa? Berarti terlarutnya itu urea kan. Nah, berapa masanya? 3 gram kita masukin. 3 dibagi MR ureanya berapa nih? Ya. Oh ya, Ibu belum masukin nih. MR ureanya itu sama dengan 60. Ya. Nanti Ibu kasih ya MR-nya di soal udah ada. Oke, MR-nya 60 dikali 1000 per massa pelarut. Massa pelarutnya berapa? 200 kan? Oke, kita langsung aja. 3 dibagi 60 0,05. Bisa ya hitung sendiri nanti. Oke, sekarang dikali 1000 bagi 200 5 kan? Oke. 0,05 dikali 5 sama dengan 0,25. Oke. Nah, nanti selama Ibu cuti kalian
hitung-hitungannya boleh pakai kalkulator dulu. Ngerjain soalnya juga boleh cari-cari di Google, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kita buka di WA grup aja ya. Oke, hari ini sampai sini dulu. Nanti silakan dikerjakan latihan soalnya sama Bu Salwa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.